Salam bahagia. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Bersama saya Subakar Maresen. Pada kesempatan ini telah hadir kawan-kawan saya, sahabat saya. Ada Bapak Dewo Manu, yang mana Pak Dewo Manu pada segmen yang lalu beliau berjanji hadir lagi untuk kita membahas lebih jauh terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian ada satu lagi kawan saya, ini ada Ibu Dayu Eka, ya, Ibu Dayu Eka. Beliau adalah Direktur Umum PDAM, ya, Tirta Mangutama, Kabupaten Badung. Nah, semua sudah hadir, Pak Dewo dan Bu Dayu. Kembali atas undangannya. Ya, jadi kita di sini akan sharing kembali, kita membahas lebih detail lagi terkait dengan pengadaan barang dan jasa atau pengadaan barang garing jasa. Nah, jadi biasa itu dalam memformulasikan istilah itu garing itu ada dan, jadi kita akan bahas lebih lengkap lagi nanti. Jadi beberapa segmen kemarin kita membahas bahwa pengadaan barang jasa secara umum. Nah, sekarang ini hadir Bu Dayu selaku Direktur Utama, Direktur Umum, ya, Direktur Umum dari PDAM. Bagaimana kita mengulas pengadaan barang jasa ini dari perspektif lembaga yang lain, ya, dari instansi yang lain ini. Nah, mungkin sebelumnya Pak Dewo dulu lah. Pak Dewo, kita ingin mengorek-ngorek lebih jauh lagi. Kemarin kita bicara secara umum, kita juga sudah membedakan mana BLU, mana BUMD, kemudian mana pemerintah pada umumnya. Nah, sekarang coba Pak Dewo berikan sedikit pemaparan singkat dulu lah terkait dengan BUMD ini bagaimana sih? Nah, silakan Pak Dewo. Oke, terima kasih Pak Subakar Maresen. Bu Dayu, terima kasih. Kita sama-sama hadir untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan pengadaan barang jasa. Kalau saya sendiri, seperti Pak Subo ketahui, saya di entitas pemerintah. Entitas pemerintah. Karena saya setiap hari, sehari-hari sebagai kepala instalasi pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Bali Mandara. Ya. Walaupun rumah sakit kami itu sebenarnya adalah BLUD. Cerita kita kemarin, pengadaan barang jasa itu sebenarnya dalam pemerintah sendiri ada entitas yang berbeda. Ada BLUD atau BLU, ada BUMD seperti PDAM, ada pengadaan barang di desa, itu entitas berbeda juga. Ada pengadaan barang KPBU. KPBU itu kerjasama pemerintah badan usaha, public private partnership. Itu juga entitas berbeda. Sehingga tidak semua pengadaan barang jasa itu kita bisa generalisir menggunakan aturan Perpres 16 tahun 2018 tentang 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, menarik terkait dengan BUMD, sebenarnya esensi pengadaan barang jasa itu adalah bagaimana caranya pengadaan barang jasa itu mendukung daripada pencapaian visi misi organisasi. Visi organisasi. Sehingga teknis pengadaan barang itu harusnya sejalan dengan visi misi organisasi. Nah, dalam hal ini dalam BUMD PDAM Air Minum, sebenarnya misi dan visi misi PDAM itu seperti apa? Kalau kita tarik ke ranah pengaturan dengan Perpres 16 yang notabene sekrit dengan pengadaan barang jasa pemerintah, yang ruang lingkupnya adalah pembiayaan dari APBN, APBD, tentu PDAM ini dalam hal ini BUMD berbeda. Nah, sedikit saya cerita, kita orang Bali nih, kalau saya analogikan, kalau orang Bali itu, terutama kita di agama Hindu, kalau kita selalu akan mencari kawitan kita di mana sih nih? Kawitan ya. Kalau leluhur ya. Kalau orang Bali tidak ketemu kawitan, tidak ketemu leluhur, dia akan bingung dalam hidupnya. Nah, begitu juga dalam pengadaan barang. Kalau kita lihat Perpres 16 2018 di konsideran menimbangnya, itu adalah konsideran mengingat dasar hukum itu adalah turunan daripada Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara.
karena adalah bagian daripada pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah kalau BPD. Sedangkan di BUMD itu turunan dari induknya, dia adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itulah yang melahirkan cikal bakal ada BUMD. Sehingga kalau dari sisi ibu kandungnya, leluhurnya itu sudah berbeda dia. Sudah berbeda. Sehingga jangan sampai nanti BUMD ini mengikuti aturan yang di luar dari konsideran itu. Seharusnya sesuai dengan turunan daripada Undang-Undang 23 itu adalah PP 54 tahun 2017. Mensyaratkan di sana ada 2 pasal di situ mensyaratkan pengadaan barang. Satu pasal 2 ayat. Jadi pengadaan barang di BUMD itu secara prinsip ada prinsip transparan dan efisien ya. Yang kedua, pengaturannya diatur berupa peraturan kepala daerah. Mungkin sebatas begitu dulu, Pak. Saya cut dulu. Kita bicara BUMD, kepanjangannya Badan Usaha Milik Daerah. Nah, jadi secara singkat kita bisa paham bahwa BUMD ini punyanya pemerintah daerah. Kalau BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Jadi ini katakanlah punyanya negara, kan begitu istilahnya. Nah, dari perspektif BUMD, Bu Dayu, ini saya tanya ke Bu Dayu nih. Dari perspektif BUMD, ada PDAM Tirta Mangutama di Badung gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif badan hukumnya gitu, sebenarnya kalau PDAM itu dia masuk kategori perseroda atau perumda. Nah, gimana Bu Dayu? Coba berikan sedikit pemahaman teman-teman. Nah, terima kasih Pak Sube, Pak Dewo Manu juga yang udah berkesempatan memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Ini betul-betul pakarnya hukum dan pakarnya pengadaan. Kalau dari sisi yang disampaikan tadi di PP 54 2017 itu kan memang pengaturannya daerah itu perusahaan daerah itu ada 2, perseroda dan perumda. Nah, kami karena kepemilikan sahamnya hampir sebagian besar adalah milik daerah Kabupaten Badung, makanya kami didirikan perumda, tidak perseroda karena tidak ada saham orang lain lagi. Ini karena murni perusahaan murni Badung. Nah, oleh sebab itu terus terang juga kami sering sharing sama Pak Dewo Manu juga bagaimana pengadaan kami yang ada di Perumda khususnya, karena terus terang dari saya menjabat 2017 menjadi direksi Perumda yang betul-betul menjadi prioritas saya adalah pengadaan barang dan jasa. Karena apa? Pengadaan barang dan jasa itu yang merupakan akan menjadikan tolak ukur kinerja. Itu sudah sangat penting. Nah, dari situlah kami beranjak memulai diri untuk bagaimana caranya membuat peraturan direksi. Karena terus terang saja mungkin sebelum 2018 Perpres 16 2018 itu muncul, saya berusaha untuk bagaimana caranya membuat peraturan, karena memang yang mengatur khusus untuk pengadaan barang dan jasa tidak ada. Karena memang BUMD itu tidak ada. Saya rasa tidak ada. Sebelumnya tidak ada karena memang terus 2018 baru muncul di ruang lingkup saja bahwa pengadaan barang dan jasa yang diatur Perpres itu hanya pembiayaannya APBD, APBN. Tidak ada di ruang lingkup itu pembiayaannya adalah BUMD. Nah, dari situlah kita berusaha mulai membuat peraturan-peraturan yang memang bisa untuk kelonggaran dan menciptakan kinerja yang lebih bagus. Gitu. Nah, Dayu, mungkin saya gini, saya membaca beberapa literatur, gitu, saya membaca beberapa referensi bahwa saat ini itu peran negara itu atau tipologi negara modern itu adalah bahwa pemerintah itu tidak hanya sebagai regulator, as a regulator, tidak hanya itu, tidak hanya sebagai pengatur buat aturan. Kemudian negara itu tidak hanya sekedar sebagai provider, penyedia, gitu. Kemudian negara tidak hanya hadir sebagai juri, penengah, gitu, tapi juga negara hadir sebagai entrepreneur. Nah,
ketika kita mendengar istilah badan usaha milik daerah, ada kata usaha. Iya. Berarti apakah itu merupakan wujud dari pemerintah sebagai entrepreneur? Gitu. Bagaimana Bu Dayu melihat itu? Oke. Apa yang disampaikan Pak Subo itu betul juga adanya, karena memang pemerintah sebagai entrepreneur itu harus seperti membuat BUMD ini, BUMD badan usaha. Yang sekarang badan usaha yang namanya usaha pasti memikirkan profit juga. Dan salah satu contohnya di Permendagri juga sudah ada pembagian laba yang didapatkan dari BUMD, khususnya air minum di kami di Perumda Air Minum Tirta Utama Kabupaten Badung, yang 55%-nya disetorkan, labanya disetorkan ke pemerintah daerah. Iya. Nah, jadi menjadi pendapatan daerah juga. Jadi pendapatan daerah juga. Tetapi kadang pemerintah daerah juga, karena ini merupakan entitas publik, PDAM entitas publik, bagaimana caranya pemenuhan kebutuhan air minum itu dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Salah satu contohnya penyertaan modal. Nah, kadang-kadang mungkin nanti kaitannya dengan PBJ ini, masalahnya kalau penyertaan modal yang dari penyertaan modal yang dari daerah ini, apakah harus dilakukan pengadaannya sesuai dengan Perpres atau memang karena yang diatur oleh peraturan direksi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin saya akan lebih banyak nanya ke Pak Dewo Manu terkait dengan itu. Masalahnya terus terang, konten PDAM seluruh Indonesia saya rasa masih gamangnya karena ada bahasa daerah itu. Nah, daerah itu karena pembiayaannya mungkin sebagian besar juga PDAM seluruh Indonesia mendapatkan penyertaan modal yang dianggap itu adalah pembiayaan atau anggarannya dari APBD. Mohon nanti penjelasannya Pak Dewo Manu terkait dengan bagaimana caranya, sehingga kadang-kadang teman-teman juga di PDAM nih Pak Subo membuat peraturan direksi hampir menyerupai dengan Perpres. Berapa sih maksimal yang bisa dilakukan belanja yang bisa ditunjuk langsung di pengadaan langsung atau emang harus ditenderkan? Itu kadang-kadang yang betul-betul kami nih di PDAM hampir di seluruh Indonesia mengalami itu. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Nanti saya mohon petunjuknya Pak Dewo Manu, Pak Subo juga terkait dengan apa sih legalitas yang bisa dibuat untuk memastikan bahwa penyertaan modal baik itu berupa uang tunai, cash atau memang dengan sarana dan prasarana. Nah, mungkin itu yang bisa nanti saya sampaikan, minta pendapatnya. Ini jadi menarik lagi. Jadi saya pernah baca buku ini. Ada pandangan bahwa ada transformasi status keuangan ketika katakanlah dari kas daerah, itu dari APBD, kemudian melakukan penyertaan ke badan usaha milik daerah. Jadi ada pandangan bahwa ada transformasi status keuangan dari keuangan publik ini menjadi private gitu. Ini masih debatable. Makanya ada suasana paradok itu yang saya baca di dalam literatur itu. Nah, kemudian Pak Dewo nih, jadi saya malah arahkan ke Pak Dewo ini pertanyaan ini. Melihat tadi bagaimana ada situasi gamang, ada situasi ketidakjelasan bahwa nampaknya kata daerah ini memberi pengaruh baik dari sisi paradigma kita maupun mungkin ke apa istilahnya ketika BUMD itu harus mengambil langkah apa nih, ngikutin Perpres atau mengikuti bagaimana sebenarnya eksistensi dia sebagai badan usaha. Bagaimana Pak Dewa? Menarik tadi. Sebenarnya kalau kita bicara ini penyertaan modal tadi tadi sudah diawali sebenarnya sama Pak Dr. Soekarno terkait dengan transformasi keuangan itu. Sebenarnya nafas itu sebenarnya selaras dengan perubahan Perpres sebenarnya Bu Dirum. Dulu kalau kita ingat Perpres 54 2010, ruang lingkup Perpres itu adalah belanja yang bersumber dari APBN atau APBD. Kalau sekarang dibiayai bahasanya. Dibiayai. Kalau bersumber berarti saya Pak Subo selaku ASN nih, gaji kita kan bersumber dari APBN APBD. Bersumber dari APBD. Ya kan? Berarti uang belanja istri juga harus ngikutin Perpres dong, karena bersumber dong. Kan begitu kan? Nah, sekarang udah dirubah itu paradigma itu menjadi dibiayai. Sehingga itu menjawab seperti pertanyaan tadi, transformasi keuangan publik ke privat.
Betul. Ketika sudah masuk ke sana berarti sudah masuk ke BUMD menjadi keuangan privat, dia menjadi keuangan negara dipisahkan, keuangan daerah yang dipisahkan. Iya. Sehingga pengaturan sendiri harusnya sudah bukan gampang lagi nih Bu Dirum. Dengan keluarnya PP 54, Anda sudah punya legalitas standing sendiri bahwa di situ pengadaan barang jasa di BUMD terutamanya Perumda itu mengikuti prinsip efisien transparan diatur melalui peraturan kepala daerah. Itu ya. Nah sekarang bagaimana pengaturannya? Apakah itu ikut perpres? Nah tadi udah belum singgung, ambang batasnya gimana? Tadi sudah saya awali. Ketika kita bicara pengadaan barang jasa dalam suatu organisasi harus mendukung terhadap visi misi organisasi, sesuaikan dengan best practice, best business, praktek bisnis kita. Seperti apa praktek bisnisnya? Iya. Karena di entitas pemerintahan sendiri, kami di BLU misalnya Badan Layanan Umum, itu sudah boleh juga mengatur sendiri sesuai dengan Permendagri 79 2018. Fleksibilitas Di kami ada. Iya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Sebetulnya. Nggak perlu harus ada kekhawatiran ya. Nah, saya jadi ini juga dulu ketika saya studi, itu saya pernah mengkaji terkait dengan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Pada pasal 2 huruf G, di sana diatur kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, ini kan menjadi debatable ini. Banyak disertasi mengulas ini juga banyak. Bahkan sudah ke Mahkamah Konstitusi itu diuji pasal itu. Nah, sehingga cara pandang melihat itu mungkin seperti yang Pak Dewa katakan, ada transformasi status keuangan, kemudian melihat roh dari institusi atau lembaga apa sehingga akhirnya ada keuangan negara masuk itu, nampaknya mungkin ya tidak semua atau belum bisa memahami itu gitu. Sehingga mudah-mudahan ketika visi atau misi suatu lembaga-lembaga itu jelas, memberikan gambaran, misalnya Perseroda profit oriented, Perumda lebih ke public utility, kan memberikan pelayanan, kesejahteraan gitu kan. Sehingga harus ada semacam semacam pemetaan. Oh, ini fungsinya adalah profit dong. Kemudian yang public utility harus mengutamakan profit, terus pelayanan ke masyarakat Bagaimana? Nah, saya ingin lebih menjurus lagi nih ke Bu Dayu lah. Nah, kan PDAM nih, PDAM kan core bisnisnya katakan begitu adalah lebih ke public utility. Karena kita memberikan kesejahteraan, layanan kesejahteraan ya, bicara air bersih. Gitu. Nah, gimana selama ini ya katakanlah praktek-praktek yang terjadi terkait dengan pelayanan, mungkin kendala-kendala yang ada, sehingga masyarakat juga tahu ternyata ini ada masalah seperti ini. Bagaimana sih sebenarnya? Nah, gimana Bu Dayu? Begini Pak, terus terang terkait dengan pelayanan yang disampaikan tadi, memang betul mungkin Pak Suboni memang disertasinya ke BUMD ya. Iya, pernah saya ke BUMD. Mengenai pelayanan publik seperti yang disampaikan, mungkin bagaimana caranya kita menyangkut juga nih barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa, karena memang terus terang masih mungkin kami nih PDAM kalau memang yang berbau pakar-pakar nih pakar pengadaan, pakar hukum, yang karena mungkin kami yang harus membuat aturan tersendiri setelah yang disampaikan Pak Dewa Manu tadi, setelah perkada. Mungkin perkada ini yang harus diturunkan adalah pedoman pelaksanaan pengadaan dan barang dan jasanya ini lebih kepada peraturan direksi, karena direksi lah yang tahu operasional secara keseluruhan. Salah satu contoh, kalau kami berbicara pelayanan publik, kalau masih ada ambang batas, misalnya salah satu pompa kami misalnya di PDAM Badung dengan pompa harga 700 juta, 500 juta. Kalau kami punya ambang batas, misalnya dikasih ini di perder atau perkada nanti dikasih ambang batas 300 juta nih, karena ketidakberanian direksi nih. Ayo kita buat di peraturan direksi di angka 300. Bagaimana kalau yang mendadak meledak adalah mati adanya harga 500 juta. Berarti kalau itu kita nomor 2 kan. Kalau kita buat proses pengadaan seperti yang di LPSE misalnya, kita mengikuti aturan itu, itu 30 hari, 40 hari baru barang itu ready, bisa. Tetapi bagaimana konteks bahwa itu kita akan kehilangan pendapatan, itu merupakan suatu kerugian karena air yang keluar begitu banyaknya, betul. nunggu 30 hari.
Yang kedua adalah bagaimana pelayanan publik bisa terhenti dengan pompa yang seketika ada kerusakan dengan harga lebih dari 500 juta tersebut. Nah, mungkin nanti saya mintakan pendapat nih ke Pak Dewa kalau berbau dengan Ya langsung Pak Dewa, coba tanggapi langsung ini. Karena Bu Dirum kita menggebu-gebu nih. Sambil minum, sambil minum. Terpaksa biar saya dulu yang jawab. Iya, menggebu-gebu ini. Oke, gini Bu Dirum. Tadi udah kegaman, tadi udah lewat ya. Kita sudah punya PP 54 di situ ya. Mungkin untuk menambah lagi keyakinan ya, kita hubungkan kembali dengan Perpres ya, Perpres 16 ya. Ini masih debatable tadi ya. Sekarang saya yakinkan lagi. Tadi saya udah bicara Perpres 16, ruang lingkupnya adalah dibiayai APBN, APBD. Saya tadi singgung BLU. BLU ya, BLU kan juga mengutamakan pelayanan kan, rumah sakit itu mengutamakan pelayanan. Sama dengan case-case yang seperti disampaikan sama Bu Dirum tadi. Tetapi karena BLU adalah menggunakan dibiayai oleh APBD, APBN untuk BLU, BLUD adalah APBD, tapi tetap mengikuti regulasi proses maunya kan. Tetapi disitulah sekarang fleksibilitas yang diberikan. Dengan terbitnya Perpres 16 ada pasal pengecualian di situ bahwa pengadaan barang jasa di BLU termasuk BLUD diatur dengan peraturan pemimpin BLU. Itu dari sisi BLU. Apalagi Anda di BUMD. Di BUMD itu udah ada PP 54. Nah, bagaimana pola pengaturannya? Tadi Bu Dirum sudah menyinggung ambang batas belanja ya. Kalau menurut saya, ini nanti ada Pak Subo nanti yang memberikan pencerahan lagi, meyakinkan lagi. Kalau menurut kami sebaiknya sesuai dengan PP 54 2017, pengaturan pengadaan barang jasa di BUMD jelas adalah perkada, peraturan kepala daerah. Dalam hal ini PDAM peraturan bupati atau wali kota ya, bupati wali kota. Nah, apa yang diatur di situ? Kalau menurut saya, untuk memaksimalkan pelayanan publik Anda, jangan kita buatkan pengaturan selalu rigid. Kan gitu Pak Subo ya. Kalau kita bikin aturan terlalu rigid tentu akan mengekang kita sendiri. Mengekang. Tetapi buatlah peraturan di situ, di perkada itu aturlah norma-norma pokoknya. Norma pokok pengadaan itu apa? Mungkin di situ ruang lingkup, prinsip, etika, kebijakan, cara pengadaan secara garis besar. Nah, itu mungkin itu saja sebenarnya perlu diatur atau tujuannya mungkin ya, yaitu sehingga nanti tindak lanjut dari perkada itu usahakan buatkan klausul-klausul yang menugaskan direksi dalam hal ini direktur untuk membuat peraturan lebih lanjutnya. Peraturan lebih lanjutnya apa? Misalnya dalam perkada dibuat pengadaan barang jasa di PDAM dilaksanakan melalui cara apa? Melalui penyedia atau swaklola. Ketentuan lebih lanjut melalui penyedia diatur lebih lanjut melalui peraturan direksi. Sehingga satu payung hukum peraturan pengadaan barang jasa di BUMD bisa melahirkan aturan-aturan sesuai dengan bisnis proses BUMD itu sendiri. Kalau Badung saya ambilkan contoh Pak Subo. BUMD-nya Badung mungkin selain PDAM, ada PD Pasar, ada PD Parkir. Tentu bisnis prosesnya berbeda. Tidak sama dengan bisnisnya berbeda. Sehingga jangan Anda atur terlalu rigid di peraturan kepala daerah. Betul. Nah, nanti peraturan direkturnya seperti apa untuk pengadaan barang jasanya kita diskusi lagi lebih lanjut karena kita harus memahami bisnis proses di situ seperti apa. Best practice teman-teman di situ seperti apa? Betul loh. Ini pancingan Pak Dewo ini malah menggelitik saya ini. Jadi saya ingin mencoba memberikan pandangan. Kalau saya melihat dari perspektif perusahaan gitu ya, dari perspektif perusahaan, intinya ketika ada seorang direksi dipercayakan seorang menjadi direksi gitu oleh perusahaan itu, si direksi ini kan dia sudah dilindungi oleh undang-undang. Bahkan direksi ini bisa melakukan langkah-langkah bisnis berdasarkan kemandiriannya, berdasarkan pada keahliannya, berdasarkan pada apa sebenarnya kebutuhan perusahaan itu. Apalagi kalau kita berbicara BUMD, kita berbicara PDAM,
kebutuhan dari perusahaan adalah memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, sebaik-baiknya mungkin. Nah, sehingga seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dewa Manu, nanti perkada cukup secara pokok saja. Kemudian terkait dengan fleksibilitas ini merupakan ruangnya direksi. Betul. Nah, itu cara pandang saya. Nah, cuman begini Pak Dewa, ketika dalam konteks, mohon maaf tanda kutip, euforia penanganan korupsi, nah itu ya, tanda kutip lagi, euforia penanganan korupsi, ini kadang kala membuat orang itu atau siapapun yang memiliki jabatan tertentu itu khawatir melakukan langkah-langkah inovatif. Apalagi di BUMN, BUMD, khawatir sekali melakukan langkah-langkah inovatif. Karena khawatirnya adalah ketika rugi menjadi kerugian daerah, kerugian negara. Nah ini problem. Nah, padahal sebenarnya roh dari BUMD itu adalah apalagi PDAM, public utility, memberikan pelayanan, sehingga butuh fleksibilitas tersendiri. Nah, dan di satu sisi lagi, mungkin ya sebagai informasi juga bahwa kalau dalam ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin hukum bisnis, karena tadi kita berbicara BUMD, pasti ada core best practice bisnisnya yang harus dilaksanakan, nggak boleh kaku, nggak boleh birokratif sekali, nanti pelayanan susah ya. Itu ada yang kita kenal dengan istilah business judgment rule. Nah, jadi business judgment rule ini merupakan doktrin yang memberikan imunitas bagi direksi ketika direksi itu melakukan judgment bisnis atau mengambil langkah-langkah bisnis. Jadi sebenarnya dalam konteks ini yang seperti yang Bu Dayu katakan tadi, ASN melihat dari sisi aparat penegak hukum melihat dari sisi memenuhi nggak unsur merugikan gitu kan. Sebenarnya ada business judgment rule doktrin ini yang digunakan sepanjang direksi sudah good faith, sudah itikat baik nih, sudah itikat baik menjalankan, kemudian sudah betul-betul sesuai dengan aturan. Kemudian ada ruang-ruang yang memang fleksibilitas terjamin sudah terlaksana. Atau dalam istilah Pak Dewa kemarin ketika di segmen kita yang pertama terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah itu, nggak perlu khawatir korupsi sepanjang kita tidak memenuhi unsur itu. Buat apa khawatir gitu loh. Nah, sehingga kalau saya gitu sebagai masyarakat juga berharap dan khawatir Pak Dewa. Jangan sampai euforia, tanda kutip ya saya katakan. Euforia penanganan korupsi itu malah membuat pelayanan menjadi terkendala. Tidak maksimal. Kemudian masyarakat melihat hanya ketika buka keran nggak ada air. Airnya netes-netes, gimana ini? Padahal problemnya itu di awal juga ada. Nah, problem ini yang mungkin sangat susah dijangkau begitu. Itu kembali saya cerita di awal tadi ya, kalau kita bicara ini ya leluhur daripada BUMD ini dengan pemerintah biasa dalam hal pengadaan barang ya. Ini menurut saya banyak masih, mohon tanda kutip, menurut saya banyak teman-teman di penggiat ini pengadaan masih memandang keliru terkait dengan pengaturan pengadaan barang jasa di BUMD, karena masih membawa ranah keuangan negara dalam tanda kutip. Tadi kan saya bicara bahwa pengadaan barang jasa di BUMD disesuaikan dengan bisnis proses, disesuaikan dengan organisasi di situ seperti apa. Dan banyak penggiat, banyak teman-teman juga masih gampang memahami ini, sehingga organisasi di BUMD itu masih disamakan dengan organisasi di pemerintahan. Contoh, kalau di pengadaan barang jasa ada namanya pelaku-pelaku pengadaan. Sesuai dengan Undang-Undang 1 2004 yang mana itu adalah dasar hukum daripada Perpres 16 Perbendaharaan anggaran. Ada pengguna anggaran di sana, ada kuasa pengguna anggaran, kan begitu. Ada pejabat pembuat komitmen. Nah di BUMD apa mau dibegitukan? Ada namanya pengguna anggaran yang di situ adanya direktur, adanya direktur utama, ada direktur umum, direktur teknis. Kan seperti itu. Sehingga saya berpikir ini harus dipisahkan, harus dibedakan. Jangan masih menggunakan nomenklatur pengguna anggaran, sehingga teman-teman APH sendiri memandang ini karena di situ ada pengguna anggaran berasumsi
apa sih kewenangan di Undang-Undang 1 2004 kan gitu Betul, jadinya. betul, kesana Ya, ya, larinya ya, ya. ya. kesana Padahal larinya. best practice-nya organisasinya berbeda Beda. gitu loh. Ya. Itu yang Pak Subokarmo sampaikan, bisnis judgment rule-nya beda Betul. di situ. Business model-nya beda. Beda. Nah, terkait tadi Pak Subokarmo menyinggung korupsi, memang di segmen kemarin saya bilang ngapain kita takut korupsi, dibilang korupsi sepanjang kita tidak melakukan. Iya. Justru yang ditakutkan adalah tujuan dari pengadaan itu gak tercapai. Iya. Sama dengan teman-teman PDAM, gak usah takut dibilang korupsi. Kan Asal baru, kan Anda baru dibilang. Kan iya. Ada proses Belum ada. panjang untuk itu. Tapi kalau pakarnya bicara begitu saya nggak tahu. Kalau saya bilang, selalu saya menyampaikan di berbagai kesempatan forum-forum pengadaan, sepanjang teman-teman pelaku pengadaan itu, baik di pemerintah maupun BUMD, satu tadi good fight kita itu Iya. baik Iya, kita. betul. Yang kedua tidak melakukan 4 hal: suap, fiktif, Markup, markup, dan penipuan. Ya. Itu kan unsur-unsurnya di situ. Betul, betul. Iya. Kalau anda kan ada kerugian di situ, kerugian baik kerugian negara atau kerugian keuangan BUMD, ada ranah administrasi kalau kita di pemerintahan, hukum administrasi yang Iya, menyelesaikan. betul. Betul. Ada ranah perdata, Iya. tuntutan ganti rugi, sanksi denda yang bisa menyelesaikan itu. Sehingga benar-benar yang kena korupsi itu, benar kena tindak pidana korupsi ya maksud saya, itu benar-benar adalah orang yang punya niat jahat. Iya. Mens reanya jelas. Betul. Jadi kejahatan lah yang dihukum, Iya, bukan iya. kesalahan. Kalau kesalahan perbaiki Anda. Oh, Kalau iya. kejahatan ya benar mens rea terbukti, ya memang harus kena sanksi. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. iya. Iya memang dalam proses kita menuju ya katakanlah berproses menuju peralihan antara gaya birokratif dan bisnis proses ini memang pasti membutuhkan banyak ini trial and errornya ada nih. Betul. Nah, tapi bukan berarti ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa proses ini memang perlu untuk kita kritisi terus atau kita membuat semacam autokritik gitu ya. Iya. Tujuannya adalah membenahi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya problem-problem yang terjadi dalam pelayanan itu nggak hanya sekedar oh itu bocor, gitu. Iya, proses. Oh airnya nggak keluar gitu, tapi ada proses panjang. Iya. Proses panjang kenapa itu sampai terjadi. Nah harapan kita adalah jangan sampai hal itu terjadi lagi dan harus terus terjadi pembenahan sehingga memang betul-betul ya dapat dikatakan lah kita sudah melangkah melakukan pelayanan tapi ada keraguan-keraguan. Nah jadi harus dihilangkan udah yuk. Nah, kira-kira begitu ya. Betul. Harus dihilangkan dan mungkin Betul. memang paling lebih banyak lagi kita melakukan semacam sharing-sharing seperti ini. Betul, gitu. betul. Nah mungkin saya lanjut lagi udah yuk kita berbicara BUMD gitu ya. Kita berbicara BUMD tentu saja BUMD ini harapan dari masyarakat adalah memberikan pelayanan terbaik. Kemudian harapan dari masyarakat adalah BUMD ini hadir untuk melakukan inovasi-inovasi Untuk gitu. pelayanan. Ya pelayanan. Untuk pelayanan, ya. Untuk pelayanan. Tapi memungkinkan nggak gitu, membuat core bisnis lain gitu misal? Iya. Memungkinkan nggak? Bagaimana Bu? Oke. Kalau di Perumda, apalagi sudah diatur di PP 54 itu ya, terkait dengan pola kerjasama, terus anak perusahaan itu udah diatur jelas di sana. Dan memang seperti yang Pak Subo sampaikan sangat memungkinkan. Salah satu contoh misalnya AMDK nih, perusahaan bagaimana kalau nanti mungkin pelayanan kami di Perumda Air Minum Tirta Utama udah betul-betul prima sesuai dengan harapan masyarakat. Kan masih banyak nih kontensnya, kita bisa memberikan yang lebih untuk masyarakat terkait dengan air minum. Yang namanya panjangan kalau dulu PDAM itu kan perusahaan daerah air minum. Yeah. Tetapi saat ini kan belum sampai air minum. Tetapi cuma sebatas air bersih nih masih. Tapi bagaimana sekarang kami sebetulnya sudah merancang atas instruksi Bapak Bupati juga bagaimana masyarakat Badung bisa mendapatkan air minum. Berarti sekali pencet langsung Minum ya. langsung diminum. Buka Itu keran, perlu langsung minum. ya. Itu juga terkait dengan pengadaan lagi karena memang mohon maaf kami di Badung khususnya sudah memiliki umur jaringan yang betul-betul sampai 30 tahun, 40 tahun dan tidak memungkinkan untuk itu. Nah, terus bagaimana pengadaan? Pengadaan yang memang kami mungkin setelah data
sampai 200-300 miliar harus kami adakan, bagaimana dengan yang seperti itu? Kan itu yang sekarang harus menjadi intens kami di direksi nih. Bagaimana caranya pengadaan yang mungkin bisa bertahap? Apakah itu nanti dengan penyertaan modal daerah yang sekarang lagi dibahas oleh DPRD terkait dengan rancangan draft Perda penyertaan modal. Terus kami juga di PDAM berapa sih sudah bisa berinvestasi untuk itu. Nah, sehingga saat kami berinvestasi, karena dengan umur jaringan yang sudah memang berumur lama seperti itu, sehingga investasinya banyak, terus apakah mungkin kami akan menyetorkan PAD yang tinggi juga? Nah, itu kan juga menjadi ranah pemikiran kami di PDAM. Iya, makanya kalau emang saya sering berbicara juga, kalau di Perumda Air Minum Tirta Mengutama Kabupaten Bandung ini yang menjadi prioritas mana sih? Apakah PAD yang tinggi dari PDAM atau memang yang pelayanan yang prima? Nah, itu kan jadi akan dilema nih. Kalau memang betul-betul bisa menjadi pelayanan, kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya jaringan-jaringan yang ada di saat ini di Kabupaten Bandung terkait dengan distribusi air itu harus memang betul-betul banyak dibenahi. Pengadaannya itu kayak apa nih? Apakah bisa nanti, mohon maaf nanti seperti apa mungkin yang disampaikan tadi Pak Dewa Manu, pengadaan dengan kerjasama badan usaha yang pihak ketiga swasta gitu misalnya. Bagaimana sistem pengadaannya nanti di PDAM? Kan begitu nih. Sehingga akan lebih banyak kita bisa nanti sharing lah terkait dengan pengadaan kerjasama ya Pak Dewa ya. Terus Pak Suba juga nih yang selaku pakar hukum penggeliat nih di Udayana khususnya nanti memberikan arahan di kami nih PDAM gitu Pak. Nah tadi saya mendengar 30 tahun gitu. Nah 30 tahun itu kalau di Kawah Perdata di buku 4 itu ada namanya fair jaring daluarsa. Sudah daluarsa semua ini. Udah daluarsa semua ini. Jaringannya udah kedaluarsa benar nih gitu. Nah, jadi begini Bu Dayu. Ini kan kalau kita berbicara PDAM ya. Perusahaan daerah air minum. Ini sumber airnya di mana sih sebenarnya? Sumber airnya di mana? Ini kan melalui banyak ini nih, banyak katakan lintas lintas ini. Daerah. Kemudian jaringannya pun mungkin lintas juga ya. Betul. Lalu bagaimana sih mekanismenya kemudian ketika misalnya ada sumur untuk mencari air, ini sebenarnya kewenangannya itu seperti apa ini? Apa yang membedakan atau bagaimana Bu Dayu? Ini ya Pak Suba, kami di PDAM Perumda Air Minum Kabupaten Bandung ini mungkin ada 2 IPA nih, 2 IPA instalasi pengolahan air kami punya 2. Instalasi pengolahan air ya ada 2 IPA. IPA itu ada di Blusung. Di Blusung itu masih daerah teritorialnya Kota Denpasar dan yang satu lagi di IPA Estuari, Waduk Estuari. Nah, di samping dari IPA ini kami juga masih memiliki 32 sumber mata air, Pak. 32. Dari situlah kami memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat, tapi itu kan juga perlu izin. Salah satu kalau sumber mata air dan sumur bor terutama, sumur bor itu kan pengambilannya ABT nih. Nah, sehingga kami pun membayar pajak untuk ABT tersebut. Berarti kan bukan hanya kadang masyarakat air tinggal ambil aja semua, tetapi kan satu perlu ada pemeriksaan lab, apakah air itu layak apa tidak seketika langsung harus dikonsumsi masyarakat. Terus ABT itu juga dihitung nih berapa debit yang keluar, itu kan ada ranahnya juga kami membayar pajak ABT nih, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat Bandung ini tidak hanya 2 IPA yang ada di permukaan saja, tetapi ada sumber-sumber mata air dan sumur-sumur bor yang kami kelola juga. Itu. Jadi seperti itu ya, ternyata kompleksitasnya ya. Ya, di luar perpipaan yang tadi saya sampaikan, belum lagi betul yang Pak Subakarma sampaikan itu bahwa lintas jaringannya ini memang tidak hanya di Bandung saja, Pak. Tetapi ke Denpasar pun ada lintasan kami yang dari IPA Blusung menuju TB4 Teluk Benua itu masih ada jaringan kami melewati daerah Kota Denpasar. Jadi semakin paham juga saya secara teknis. Ternyata begini loh ruang-ruang yang katakan ruang-ruang kosong pengetahuan saya untuk melihat ternyata di sini bisnis prosesnya kompleks. Mengolah air 1 ember mungkin butuh berapa biaya ya? Gitu ya. Sehingga pemikiran masyarakat bahwa kalau ambil air itu bisa dijual langsung itu kan tidak, perlu diskus, perlu salah satu mungkin ada zat yang memang harus kita bubuhkan untuk mematikan
bakteri-bakteri yang ada itu kan harus tuh. Iya, iya, Nah, iya. sehingga pengadaan itu pun, itu kembali pengadaan. Iya, iya. Makanya yang jadi Urat nadinya pengadaan juga. iya pasti. Makanya Bang. seperti ini kita yang kemarin saya bilang bahwa pengadaan itu bukan segalanya, tetapi segalanya butuh pengadaan. Semuanya itu butuh pengadaan barang. Betul. Sehingga pengadaan barang jasa itu sebenarnya kalau saya bilang itu tulang punggung organisasi. Betul. Iya, iya. Pengadaan barang jasa pemerintah itu tidak bisa kita anggap sebagai pekerjaan sampingan seperti dulu. Iya, betul. Bukan sekedar sampingan, sehingga arah ke depan pengadaan barang di semua organisasi baik pemerintah, BUMD, BUMN itu benar-benar dikelola sebagai suatu profesi yang benar-benar profesional. Iya. Iya, iya, iya. Nah, pemerintah sendiri sekarang sudah bergerak ke arah situ dengan adanya apa yang namanya jabatan fungsional pengadaan. Iya. Bahwa pengadaan itu sebagai sebuah profesi. Begitu juga di BUMD sebenarnya pengadaan itu jangan dipakai sebagai suatu kegiatan sampingan. Iya, harus Membuat pengadaan itu benar-benar menjadi urat nadi daripada organisasi, mendukung semua bisnis proses daripada organisasi. Iya. Sehingga menurut pendapat saya pengadaan barang jasa di BUMD dalam era sekarang dan ke depan nanti sebaiknya adalah apa yang namanya mengadopsi apa yang diistilahkan dengan modernisasi pengadaan. Iya. Sehingga pengadaan di BUMD, di BLU, di kami juga mungkin melalui event ini kita ngomong BLU juga, nyerempet BLU juga, harusnya ke depan mulai dari sekarang ini tuh bagaimana caranya membuat pengaturan pengadaan di BUMD, di BLU itu benar-benar lebih fleksibel mungkin, sefleksibel mungkin, sehingga dia memang menyesuaikan dengan bisnis proses kita, bisnis proses organisasi. Nah, disitulah masuk ruang modernisasi pengadaan. Modernisasi pengadaan itu, kalau boleh saya lanjut Pak Sugo, itu banyak teori-teori di situ, banyak konsep-konsep baru yang diperkenalkan, yang memang sebenarnya itu, kalau saya bilang konsep baru enggak juga, konsep itu sudah lama. Tapi banyak orang yang tidak aware dengan itu. Karena kita dalam satu tadi Pak Sugo sampaikan euforia pemberantasan korupsi. Dua, memang dari dulu kita hanya paradigma kita adalah perpres ke pemerintah semua. Padahal entitas pengadaan itu sangat luas. Sangat luas entitas pengadaan itu. Sehingga disitulah butuh konsep-konsep pengadaan yang modern. Banyak teori, mungkin teori supply chain management, ada sentuhan daripada teori Peter Krajcik itu tentang kuadran, ada mungkin teori supply perception model untuk kita menganalisis tadi, analisis SWOT pengadaan. Sehingga benar-benar pengadaan itu bagaimana caranya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kalau saya bilang kita jangan usah takut korupsi sepanjang kita tidak melakukan. Kalau orang nuduh boleh-boleh saja. Orang nuduh boleh-boleh aja. Anda nuduh saya boleh-boleh saja. Ada proses hukum. Pak Dewa, tadi menarik itu masalah teori-teori. Gitu. Teori-teori tadi sangat menarik, tapi nanti kita bahas lagi. Oke. Ya, nanti ke depan kita bahas lagi. Nanti Budayu juga kita bahas di segmen yang berbeda lagi ya. Nah, jadi prinsipnya adalah dengan adanya pengadaan atau dalam arti begini, ternyata pengadaan ini merupakan, ya saya katakan urat nadi juga, urat nadi dalam proses pelayanan di BUMD, di BLU, gitu ya. Jadi memang harus betul-betul dijadikan perhatian khusus, atau memang betul-betul ini ada fungsi-fungsi khusus. Jadi bukan hanya sambilan seperti itu ya. Jadi memang ada secara filosofis multiplier effect yang lain yang harus juga diperhatikan gitu ya. Nah, sebelum saya ini nih, bukan bermaksud mengakhiri, tapi nanti kita lanjut lagi diskusi gitu ya. Mungkin ada closing statement dulu lah. Closing statement dulu dari Pak Dewa lah mulai. Oke, kalau dari saya Pak Sugo, terima kasih nih kesempatannya. Pesan kami kepada pelaku-pelaku pengadaan Pak Sugo ya. Khususnya BUMD. BUMD ya khususnya. Khususnya BUMD nih. Kakak sebelah nih, dan saya BUMD terus BUMD. Nah sekarang kami di
organisasi saya terutama Pak Sumbo, YAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, sudah beberapa kali melakukan literasi terkait pengadaan barang jasa di BUMD. Ya. Kami sempat melakukan workshop ya, workshop. Kami undang ketua umum kami di YAPI, Pak Sony Sumarsono hadir juga memberikan pencerahan terkait modernisasi pengadaan. Kita juga hadirkan dari pemerintah, dalam hal ini fungsi pemerintah regulator. Ya. Kami hadirkan Biro Hukum Provinsi Bali, fungsi pemerintah dari sisi referee ya, pengadil ya. Kami hadirkan dari APH dulu, Betul. dari Polda, dari Kapolda, dari Pisus dan dari Kejati. Ya. Kami hadirkan untuk bagaimana kita menyamakan persepsi bahwa pengadaan barang jasa di BUMD itu berbeda loh, entitas berbeda dari pengadaan barang jasa pemerintah pada umumnya, sehingga di situ sudah disepakati atau dari forum itu kita putuskan kita membuat suatu perkada. Nah, kami pesan kepada teman-teman di BUMD, buatlah aturan yang jangan sampai menjebak diri kita sendiri. Jangan sampai menjebak diri kita sendiri. Peraturan kepala daerah selayaknya adalah dia kan dalam tataran mengatur. Mengatur. Turunannya pasti ada menetapkan nanti kan. Biasa kan gitu kan. Lebih teknis menetapkan. Tadi kita bicara tadi ambang batas, berarti itu dalam ranah menetapkan. Jangan dibuat di mengatur. Iya. Itu yang mengatur itu jangan hal teknis sekali, Anda begitu rigid diatur sehingga kompleksitas perubahan bisnis di lapangan itu kan kita nggak tahu. Sehingga jangan sampai baru sekarang perkada dibuat, tahun depan kan ada perubahan kondisi di lapangan, ada perubahan perkada lagi, itu kan repot prosesnya. Panjang prosesnya. Panjang. Sehingga menurut saya seperti kami sampaikan tadi, ada entitas berbeda, sudah punya ranah yang berbeda, ada aturan sendiri yang berbeda mengaturnya. Sehingga menurut saya jangan ada kegamangan lagi, jangan ada keraguan-raguan lagi. Silakan berproses di sana, buat aturannya. Ingat, aturan jangan terlalu rigid, tetapi tindak lanjuti peraturan kepala daerah itu dengan ketentuan peraturan atau direksi. Dan yang pasti adalah sampai tujuannya. Yang penting itu tadi. Jangan lakukan 4 hal dalam pengadaan: suap, fiktif, markup, dan penipuan. Pastikan itu adalah mencapai tujuan value sebesar-besar buat organisasi Anda. Nah, kalau Bu Dayu, closing statement-nya. Mungkin saya setuju apa yang disampaikan Pak Dewa Manu tadi, bahwa memang selama ini kami di PDM tidak melakukan pengkhususan, maksudnya membuat khusus nih bagian pengadaan, sehingga saya berpikir begini. Setelah kami dapat workshop kemarin juga dari Pak Ketua IAPI, Pak Sony Sumarsono, selain dari IAPI yang di Bali juga melakukan workshop terkait dengan bagaimana merubah mindset pola pengadaan di BUMD ini berbeda dengan yang di pemerintah. Setelah saya cermati bahwa dengan harus adanya memang organisasi khusus pengadaan yang saya yang saya selama ini dalami, bahwa dari misalnya 100% beban yang ada di PDM, hanya 30%-nya yang tidak baik pengadaan barang dan jasa. Selebihnya 70% itu adalah proses pengadaan barang dan jasa. Baik itu konstruksi apa yang disampaikan, terus baik itu konsultansi, terus barang, terus jasa lainnya. Sehingga memang membutuhkan organisasi tersendiri di PDAM itu untuk bagaimana mengatur dan bisa mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Nah, mungkin kalau memang di pengadaan di barang dan jasa seperti yang disampaikan, ketakutan akan dituduh korupsi, tetapi bagaimana kita peraturan direksi nanti setelah perkada ini turun, dan kemungkinan saya perlu sampaikan juga bahwa perkada kami segera bisa terbit di Badung. Bagaimana rohnya di PP 54 itu bahwa ada efektif dan transparan, efisien dan transparan. Transparan ini apa sih bentuknya? Bagaimana IT sekarang ini bisa kita kembangkan untuk membuka bahwa transparansi ini ada. Itu transparansi terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu ada. Itu guys sebetulnya dari kami. Sementara setelah nanti mungkin bisa kita diskusi lebih lanjut, Pak Subo ya. Terima kasih Bu Dayu, tadi sudah saya mendengar closing statement-nya, dan terima kasih Pak Dewa Manu
nanti kita ulang-ulang lagi. Dayu juga kita ulang-ulang lagi. Nah, jadi pada prinsipnya adalah kalau saya menarik penghubung dalam situasi seperti ini atau dalam kondisi saat ini, baik dari sisi teori, dari sisi praktek, dari sisi regulasi, bahwa tipologi negara modern saat ini, bahwa negara tidak hanya hadir untuk mengatur saja, tidak hanya sebagai penengah saja, tapi negara juga hadir sebagai provider dan entrepreneur. Nah, ini juga ketika negara harus memberikan sebagian fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan untuk mencapai cita-cita negara yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar, itu harus diperhatikan juga visi, misi, tujuan entitas-entitas tersebut, gitu. Sehingga betul-betul dapat terlaksana secara efektif, tidak ada kekhawatiran, kemudian tujuan tercapai. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini, dan kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Baik, terima kasih perhatiannya kepada saudara-saudara sekalian. Untuk itu perbincangan hari ini saya tutup sekian. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Om Santi 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 Om.